Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2381070028. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPS di NI atau SD. Nah, teman-teman, pada kasus yang dibahas adalah pembelajaran IPS kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di daerah pesisir, dengan materinya itu kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di lingkungan sekitar sekolahnya itu sangat kaya dengan aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Namun, guru itu mengalami kesulitan karena buku paketnya itu lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang evaluasi pentingnya pembelajaran IPS kontekstual berdasarkan masalah pada kasus ini. Jadi, kalau kita lihat dari kasusnya itu kan sebenarnya masalah utama dalam pembelajaran IPS di NI daerah pesisir itu kan ketidaksesuaian antara buku paket dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di dalam buku paket itu kan lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara siswanya itu hidup di lingkungan pesisir yang sehari-harinya itu dekat dengan aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Nah, teman-teman, kalau kondisi seperti ini itu dibiarkan, maka pembelajaran IPS itu bisa jadi kurang bermakna bagi siswa. Nah, anak-anak sekolah dasar itu kan masih berada pada tahap berpikir konkret. Menurut teori Jean Piaget juga, anak sekolah dasar itu kan pada tahap berpikir konkret, maka siswa NI itu akan lebih mudah memahami materi kalau itu dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka lihat dan mereka alami. Jadi ketika mereka belajar kegiatan ekonomi, tapi contoh yang digunakannya itu adalah pertanian yang jarang mereka jumpai, maka siswa itu akan kesulitan membayangkan dan memahami konsep itu. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS itu kan bukan hanya supaya siswa itu tahu konsep, tapi supaya mereka itu memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Kalau misal pembelajaran IPS itu tidak dikaitkan dengan lingkungan pesisir, maka siswa itu jadi kurang mengenal potensi daerahnya sendiri. Padahal kan lewat pembelajaran berbasis lingkungan lokal itu, siswa bisa belajar menghargai pekerjaan nelayan, memahami pentingnya laut bagi kehidupan, dan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Dari sisi motivasi belajar juga bisa berpengaruh. Materi yang tidak sesuai dengan kehidupan siswa itu biasanya membuat mereka itu cepat bosan. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya pembelajaran IPS itu dikaitkan dengan aktivitas nelayan dan tambak ikan yang memang mereka itu lihat setiap hari, nah siswa itu akan lebih tertarik dan merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu memang ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi menurut saya itu berdasarkan kasus yang tadi, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal itu sangat penting untuk mengatasi masalah yang ketidaksesuaian buku paket dengan realitas siswa di pesisir. Jadi mungkin guru itu perlu menyesuaikan dan mengembangkan lagi materinya agar pembelajaran IPS itu bisa lebih relevan, mudah dipahami, dan benar-benar bermakna bagi siswa MI. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu rancangan pembelajaran IPS berbasis CTL. Nah, untuk kasus MI di pesisir ini, maka kita menggunakan pendekatan yang tepat, yaitu pendekatan CTL. Karena apa? CTL itu kan menekankan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, siswa itu diharapkan mampu menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, terus mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam, dan juga menunjukkan sikap menghargai pekerjaan nelayan dan peduli terhadap lingkungan laut. Nah, pertama, pembelajaran itu dimulai dengan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa.
Nah, di sini guru bisa menanyakan aktivitas ekonomi apa yang sering mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Misalnya ada yang orang tuanya bekerjanya sebagai nelayan. Nah, tahap ini merupakan penerapan konstruktivisme karena siswa itu membangun pemahaman awal berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Nah, yang kedua, guru itu mengembangkan pemahaman siswa melalui kegiatan bertanya yang mengarahkan pada pemahaman materi. Misalnya gini, guru itu menanyakan, bagaimana sih cara nelayan mendapatkan ikan? Apa saja alat yang digunakan nelayan untuk mendapatkan ikan? Nah, setelah nelayan itu mendapatkan ikan, kemana ikan akan dijual gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan membantu siswa itu berpikir dan menghubungkan pengalaman mereka itu dengan konsep IPS. Yang ketiga yaitu tahap inquiry. Nah, pada tahap ini, guru itu mengajak siswa mengamati langsung lingkungan sekitar. Misalnya, aktivitas nelayan di sekitar pesisir, atau bisa juga melakukan wawancara sederhana dengan warga di sekitar pesisir. Nah, dari kegiatan ini tuh kan siswa bisa menemukan sendiri nih jenis kegiatan ekonominya dan pemanfaatan sumber daya alam lautnya gitu. Yang keempat, nah hasil pengamatannya itu kan akan dibahas melalui learning community. Jadi, siswa itu bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan hasil temuan mereka dan saling berbagi informasi dengan teman-temannya. Nah, melalui diskusi kelompok itu kan siswa belajar dari temannya, dari pengalaman orang lain juga. Jadi nggak hanya dapat informasi itu dari guru saja, jadi banyak bereksplor gitu siswa. Nah, yang kelima, nih guru itu memberikan pemodelan atau modeling. Nah, dengan menjelaskan alur kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, jadi mulai dari proses penangkapan ikannya, pengelolaan hasil lautnya, hingga penjualan ikannya ke pasar. Nah, guru juga dapat menunjukkan misalnya contoh alat tangkap ikan, atau bisa juga contoh produk olahan hasil lautnya gitu sebagai penguat pemahaman untuk siswa. Selanjutnya yaitu yang keenam. Nah, di akhir pembelajaran itu guru mengajak siswa nih melakukan refleksi. Jadi siswa itu diminta menyampaikan apa yang mereka pelajari hari ini. Terus apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupan mereka masing-masing siswanya. Terus apa juga pentingnya menjaga laut sebagai sumber daya alam gitu. Nah, yang ketujuh, guru itu melakukan penilaian autentik. Nah, penilaian ini dilakukan melalui keaktifan siswanya saat pengamatan lingkungan, terus diambil dari hasil diskusi kelompoknya, terus diambil dari laporan sederhananya, terus juga diambil dari sikap siswa dalam bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, dengan menerapkan ketujuh komponen CTL ini, pembelajaran IPS itu dapat benar-benar kontekstual dan sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir. Meskipun buku paketnya itu kurang relevan ya isinya, jadi pembelajarannya itu menjadi lebih bermakna, mudah dipahami oleh siswa, dan sesuai dengan karakteristik siswa di MI atau di sekolah dasar. Nah, sebagai calon guru MI, saya itu menyadari bahwa pembelajaran IPS itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, agar tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap sosial dan kepedulian terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, pembelajaran IPS yang kontekstual itu sangat penting diterapkan di madrasah ibtidaiyah. Mungkin cukup itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan UAS. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.